Ya, anu aja Pak. Eh, kita kan tujuannya untuk pengarahan praktikum sondir boring Pak ya. Cara pelaksanaannya dan lain-lain itu Pak. Udah pada baru berapa orang ya? 28 ya? Iya, Pak. Pola Oke, studi mulai jadi gimana? oke, jadi jadi terkaitnya adalah apa namanya? Kenapa, Pak? Halo? Halo, apa langsung mulai Pak? Iya, ya, mulai aja. Mulai aja ya? Heeh, udah 27. Iya, ya, mulai aja, Pak. Udah 5 orang ya. Ya silakan Pak Yazaki. Materinya mungkin yang baru sondir pelaksanaannya, metodenya ya mungkin ya. Itu aja. Oke, jadi eh, saya buka ya, terima kasih. Jadi malam-malam ini, mohon maaf sebelumnya saya belum sampai rumah. Jadi terkait apa namanya gambaran secara umum terkait pengujian di lapangan, di mana pengujian di lapangan rencananya akan kita adakan di Gading Serpong, Semarekon ya. Untuk lokasi tepatnya nanti akan di-share log oleh Pak Lardi. Jadi pengujian di lapangan itu kita hanya melakukan apa namanya sondir dan boring. Untuk sondir itu yang kita gunakan adalah sondir dengan kapasitas 2,5 ton. Artinya adalah sondir itu hanya mempunyai kemampuan statis penetrasinya hanya mencapai 250 kg per cm persegi. Tetapi di lapangan karena pembacaannya 250 itu apa namanya si pembacanya itu sering kelewat ya, kalau sering kelewat maka di dalam manometer itu sering copot gitu ya, maka biasanya di angka 200 atau 220 itu sudah di stop ya, itu menandakan bahwa lapisan tanah itu sudah apa namanya, kalau tanah kohesif, lapisan tanah itu adalah lapisan tanah dengan konsistensi yang keras sampai sangat keras ya. Kalau untuk di lapisan yang cohesionless atau tanah berbutir kasar, maka konsistensinya adalah sangat padat ya, sangat padat untuk nilai Kisi di atas 200. Untuk pembacaan sondir itu dibaca dengan interval 20 senti, ya dibaca 20 senti. Lah sondir itu, stang sondir itu biasanya kalau kapasitas 2,5 ton, itu biasanya kalau general secara umum, maka stangnya, stang sondir atau rod sondirnya itu dia hanya di 20 batang, yaitu adalah dia sampai di kedalaman maksimum di 20 meter. Tetapi berbeda case-nya apabila lapisan tanahnya itu very soft ya, very soft sampai ke medium, maka bisa tembus di atas 20 ya. Dan sondir itu akan dihentikan ya, akan dihentikan apabila ada beberapa apa namanya kriteria. Yang pertama apabila kisinya sudah di atas 200 atau 250. Yang kedua kalau sondirnya itu kapasitas 2,5 ton, biasanya indikasinya adalah angkurnya itu sudah terangkat. Ya, jadi angkurnya itu sebenarnya ada 4 ya. Di kanan kiri itu dikasih 2 angkur, cuma kemungkinan nanti besok hanya dipasang dua angkur yang di depan dan belakang. Fungsi angkur itu adalah untuk menahan statis tekanan yang di dalam tanah sehingga dia tidak akan mengalami drop down, akan mengalami balikan terhadap statisnya itu sendiri. Maka dipasanglah angkur sebagai pemberat. Selanjutnya yang setelah kisinya di atas 200 hentikan atau angkurnya itu apa namanya mesin atau angkurnya itu terangkat ya, maka dihentikan. Kenapa angkur itu terangkat? Itu bisa ada dua aspek ya. Yang pertama, aspek pertama apabila kisenya itu sudah di atas itu tetap dipaksakan. Kalau tetap dipaksakan bisa jadi ada dua juga. Yang pertama, rootnya itu akan bengkok
Dan yang kedua, angkurnya itu akan terangkat atau mesinnya itu akan terangkat ya. Itu menandakan bahwa total friction itu sudah mencapai yang maksimum. Ya, jadi itu dibaca setiap interval 20 cm. Pembacaan yang pertama adalah pembacaan ujungnya, yaitu pembacaan konusnya dan pembacaan manometer yang kedua. Jadi kan dia cepat tuh ya. Nah, yang kedua itu adalah cliff-nya ya. Jadi setelah kalian baca apa namanya? Setelah kalian baca konusnya, kalian langsung baca uh, apa namanya cliff-nya. Antara konus dengan cliff ada apa questionless, dia mempunyai suatu interval perbedaan. Jadi tidak mungkin dia mempunyai suatu interval cliff-nya itu signifikan ya. Itu tidak tahu cliff-nya jadi 70 tuh nggak mungkin ya. Itu ada suatu apa namanya perbedaan yang kira-kira range-nya itu adalah sekitar 15 puluhan ya. Itu kalau untuk vertical cliff-nya kira-kira 6 atau untuk dari hasil sondir itu, karena kita membacanya itu hanya membaca dari manometer ya, dari manometer, maka kita hanya bisa general, estimate setiap layernya itu, setiap layernya itu terhadap seberapa besar nilai apa namanya konsistensi dan apa namanya fraksinya. Dalam arti adalah misalkan fraksinya itu adalah lempung, lanau, pasir atau kerikil, itu dari sondir bisa dilihat dari nilai FR-nya atau friction ratio dan friction resistance. Di mana kalau friction ratio-nya itu kurang dari satu, dia identik dengan lapisan berbutir kasar. Ya, oke. Saya lanjut ke mana? Ke boring ya. Boring itu boring mesin kalau apa namanya adalah sama dia menggunakan uji apa namanya untuk menentukan seberapa besar apa namanya uh, Suaranya putus-putus, kekuatan Pak. tanah dengan cara pukul dengan hammer dengan berus ditekan gitu ya. Kenapa? Saya udah kencang nih. Saya lagi di rest area soalnya. Kedengaran Pak Lardi? Ya udah cukup, Pak. Halo? Terus, Kedengaran enggak, ya Pak. Tadi aura? putus-putus tadi, Pak. Udah jelas. Udah, Pak. Oke. Suara Pak Jari Jadi kedengaran nggak ya? Udah, ya, ya. kedengaran nggak Aura, Rizka, Kedengaran, Mbak. Marcel? Tadi putus-putus. Suara Bapak kedengaran. Oke. Oke. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Jadi sondir tadi sudah saya jelasin, sekarang boring ya. Kedengaran suara saya kedengaran? Terdengar Pak, tapi Oke. agak putus. Ya, boring adalah pengujian untuk mendapatkan suatu apa namanya karakteristik, ingin mendapatkan suatu konsistensi terhadap kekuatan tanah itu sendiri, ya. Dengan cara apa? Dengan cara dipukul secara dinamik, ya. Maksudnya dipukul secara dan biasanya orang menganggap ya SPT itu adalah pengujian dinamik soil testnya, ya. Jadi dia dipukul secara berulang, ya. Nah, jadi untuk pengeboran NSPT ya kita menggunakan mesin ya dengan model spindle ya dengan model spindle, ada tripod. Metode yang digunakan adalah metode wash boring di mana dengan media air untuk sebagai sirkulasi tanah ya. Untuk mesin sirkulasinya biasanya kita menggunakan dengan model Sanjin 120 atau Sanjin 80 dikoppel dengan mesin penggerak
ya untuk mensirkulasikan air ya sehingga air dalam pengeboran itu dia akan balik lagi ke bak sirkulasi ya. Dia berulang terus ya. Dalam pengeboran itu yang sering terjadi namanya water loss, di mana air yang dalam pengeboran itu dia tidak akan balik lagi. Dia akan ngelos, akan hilang ke bawah. Itu mengidentifikasikan bahwa di dalam tanah itu mempunyai suatu porositas yang sangat besar. Dia mempunyai suatu fracture, dia mempunyai suatu cavity. Tanahnya itu mungkin dia questionless, tanah berpasir. Maka dalam pengeboran itu diperlukan namanya bantuan material lain maupun full casing ya. Untuk apa? Untuk mencegah dia tidak terjadi water loss. Dan kalau dalam kondisi tanah berpasir, kita tidak menginginkan adanya keruntuhan yang berulang. Jadi lubangnya itu runtuh terus menerus ya, sehingga menyebabkan pekerjaan itu semakin lambat. Maka ada dua opsi dengan menggunakan campuran bentonite, full casing maupun kalau bentonite nggak ada, bisa kita mix dengan lempung ya. Jadi lempung itu sebenarnya dia mempunyai suatu kandungan yang hampir sama dengan bentonite. Dia juga mempunyai suatu kandungan namanya monorolite. Ya, jadi itulah kandungannya itu yang sebagai lapisan lubang itu biar dia tidak longsor. Pada pengujian boring, ya pada pengujian boring, roadnya itu diameternya 1/4 dengan AW, ya tibalnya AW, dia seamless AW, ya. Selanjutnya ada casing. Setelah casing lubang bor itu diameter OD-nya itu biasanya sekitar 3 in sampai 4 in. Ada namanya tripod, ya. Maka di dalam sebelum saya masuk tripod, namanya ada tabung UDS, tabung undisturbed sample. Ada juga namanya tabung SPT. Tabung SPT itu biasanya disebut tabung split spool sampler ya. Tabung untuk nilai SPT untuk mengambil nilai SPT dengan panjang tabungnya adalah 45 cm. Ya, habis itu hammernya dengan berat 63,5 ya. Setelah kita melakukan pengeboran dengan interval tertentu, ya misalkan intervalnya 2 meter, maka 2 meter itu kita lakukan uji NSPT, namanya uji nilai standar penetration test. Ya, di mana roadnya itu tabung mata bor akan kita ganti dengan mata tabung SPT. Dari tabung SPT itu, dari interval yang sudah kita tentukan, maka kita pukul secara dinamik ya, serasa berulang, maka kita catat 15 cm pertama itu berapa blow, 15 cm kedua berapa blow, 15 cm ketiga berapa blow, berapa tumbukan. Maka yang dihitung adalah nilai N2 dan N3. Yang yang 15 cm pertama tidak dianggap, di reject karena dianggap bahwa pada 15 cm pertama lapisan tanahnya itu sudah sudah tidak undisturbed lagi, sudah tidak murni lagi, sudah terkena namanya impact waternya, sudah terkena suatu impact drillingnya. Maka 15 cm pertama itu diabaikan. Maka yang digunakan adalah nilai N2 dan N3. Nanti itu kalian catat, nanti ketemulah nilai NSPT, nilai standar penetration setiap interval. Kalau intervalnya 2 meter, kedalamannya 30, jadi ada 15 kali pengujian nilai NSPT. Selanjutnya dari pengeboran itu, dari kedalaman yang sudah ditentukan, dari kedalaman, misalkan kedalamannya sampai 30 meter, maka kita setiap 1 meter tabung boring itu, kita masukkan ke dalam box core box. Maksudnya core box itu adalah setiap sampelnya itu dimasukkan di core box, kita identifikasi. Ya, setiap core box itu adalah dari 0 sampai 1 meter, 1 sampai 2, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5 gitu ya. Itu ada satu core box itu adalah sampai 5 meter.
setiap adanya perubahan setiap ada perubahan dalam pengoboran, maka dibuat namanya boring log, ya, secara visual. Oh, boring log misalkan lapisannya lembung, lanau, berwarna apa, ada sedikit pasir atau enggak, lah itu dicatat di boring lognya itu, buku logbornya itu ya. Nah, nanti dari nilai logbornya itu, kalian akan memvalidasikan nilai tersebut ke dalam uji hydrometer, uji gradasi. Dari nilai itu kalian akan memvalidasikan data logbornya itu relevan nggak dengan hasil dari uji di laboratorium ya. Oke, dan dari tabung UDS ya, dari tabung UDS dalam pengujian, misalkan kita menentukan pengambilan UDS-nya di kedalaman 1 meter dan di kedalaman 3 meter, maka dari tabung UDS itu kita bawa ke laboratorium untuk kita melakukan uji soil properties dan soil engineering. Di mana soil properties itu pengujiannya adalah seperti biasa, kita melakukan uji water content, uji specific gravity, uji density, ya, gamma B. Selanjutnya kita uji gradasi hydrometer, kita uji ultraviolet limit, ya, kita uji konsolidasi. Selanjutnya kita uji triaxial dan unconfined dan permeabilitas. Oke, itu adalah step-stepnya. Jadi dari tabung UDS kita bawa ke laboratorium untuk kita lakukan uji di laboratorium. Ya, jadi sekian. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau ada Pak Walardi mau nambahin, cukup. Halo, Ya, ya Pak. gimana, ada pertanyaan, Aura? Kira-kira ke lapangannya kapan, Pak Lardi? Halo, ya. Ke lapangannya kapan, Pak Lardi? Kemarin kan saya jadwal yang Regu 1 sampai 5 itu besok, Pak. Tapi Hmm. katanya ada mahasiswa itu ada acara eh, kunjungan proyeknya Pak Hasan, katanya. Iya Pak, betul ke kantor Pak Aksan. Oh gitu. Eh, Berapa orang Aura yang ke sono? Atau siapa yang Sampai siapa? kira-kira 20 orang ada. 20 Lebih sih orang Pak. berarti yang 20 aman kan? Bisa kan ikut besok ya? Ditukar aja. Oh, yang selain itu ya, Pak, ya? Jadi yang 20 lagi hari Minggu. Hari Minggu kan kenapa diambil hari libur karena supaya nggak ganggu kuliah kalian kan gitu loh. Kalau hari kerja kan susah nanti rugi kuliahnya gitu loh. Yang mewakili siapa? Aura, bisa? Aura atau siapa? Bisa, Pak. Jadi tolong Aura bisa di data ya. Yang bisa ikut besok siapa? Yang hari Minggu siapa ya? Di list ya. Baik, Pak. Nanti saya kabarkan di grup. Saya usahakan minggu ini lapangannya udah selesai. Nanti minggu depan lagi tinggal praktikum di lab. Supaya nanti nggak banyak tugas yang ditanggung itu loh. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Yang Bisa, Pak. lain, Mas Tia, Bisa Bapak paham. paham ya? Jadi nanti untuk tadi kan udah dijelaskan sama Pak Jaki ya untuk teorinya. Nanti teknisnya di lapangan nanti sama saya. Nanti saya jelaskan nanti untuk prakteknya gitu ya. Kalau ada materinya yang waktu kuliah dibawa aja. Nanti kan sambil kalau ada pertanyaan silakan nanti ya. Baik Pak, izin berarti nanti untuk di lapangan kami mungkin kira-kira nggak ada yang perlu terlalu dibawa kali ya Pak. Mungkin hanya kayak buku. Gini, nggak usah nanti karena lokasinya itu kan lapang terbuka ya ini karena proyek ya. Iya. Diusahakan mahasiswa itu bawa topi mungkin ya karena panas atau payung gitu sepatu mungkin yang aman gitu ya tanahnya sih tempatnya aman sih rata gitu ya cuman panasnya aja yang kadang-kadang bikin pusing kalau nggak biasa gitu. Baik Pak. Nah minuman mungkin bawa ya saya mungkin kalau makanan juga nggak nyiapin jadi harus bawa masing-masing itu saya usahakan tengah hari udah selesai gitu untuk sonde dan boring gitu. Baik Pak. Terus untuk anunya ya untuk kendaraannya silakan nanti diatur sendiri ya mungkin paling ada mobil bisa barengan dari kampus atau dari mana gitu.
Lokasi nggak terlalu jauh sih di Gading Serpong itu, di komplek perumahan Paramount Serpong itu. Tolong Untuk nanti di list ya, Baik, Pak. Aura. Baik, Pak. Di list yang besok bisa besok siapa, yang satu lagi untuk hari Minggu siapa gitu ya. Nanti buat daftar saya nanti kita bikin absen. Ya. Dan kalau bisa waktu ini dimanfaatkan soalnya nanti nggak ada susulan lagi kan di Pura itu jauh takutnya nanti dapetnya di jauh kasihan nanti. Ini mumpung ada proyek di lokasinya enak, tempatnya juga lega gitu, parkir juga enak gitu loh. Jadi nggak repot gitu. Diusahakan bisa datang gitu. Ya, Baik Pak, mau nanya Pak, ya silakan. untuk waktunya berarti eh pagi ya Pak, jam berapa ya? Nah, ini karena di lapangan itu panas, usahakan pagi ya jam 8 tuh udah pada ngumpul. Paling telat setengah 9. Soalnya kalau di jam 11 sudah lumayan panasnya, Marcel. Jadi udah misalnya pagi, apalagi masih enak. Kita bisa, mungkin kalau pagi juga masih olahraga dulu, enak, masih di tempatnya lega kok. Ya, udah siang takutnya panas, itu aja. Kasihan yang nggak biasa ke panas, kasihan nanti. Ya. Baik Pak. Maaf, Pak. Saya mau tanya, Pak. Terkait ini ada batas maksimum di harinya nggak, Pak? Apa tergantung masing-masing individu aja? Harinya maksudnya ya hanya Sabtu Minggu aja, harinya untuk di lapangan. Mahasiswanya dibatasi nggak, Pak? Ya. Saya kan total itu ada 40 berapa tadi ya, 41 ya. Iya, Udah saya bagi dua, kira-kira 20-an sehari. baik, Pak. Kalau terlalu banyak nanti pada nggak denger ya kita ngomong nggak denger akhirnya nggak ngerti gitu loh. Kalau dikit kan lebih paham gitu ya. Ngomongnya bisa didengar gitu. Ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan nggak ya? misi Pak, mohon maaf Pak. Pak saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, Pak, ini yang kunjungan besok ke lapangan ini mengenai praktikum lab tanah kan Pak? Lab tanah untuk sondir boring saja. Oh baik Pak, siap Nanti siap. untuk yang labnya itu nanti ada jadwal mulai tanggal 6 tuh. Udah mulai ada jadwal nanti Oh iya untuk Pak, lab. baik Jadi Pak. tanah dari lapangan nanti kita bawa ke lab ya, untuk diuji di lab. Gitu. Siap Pak, Supaya baik Pak. nyambung nanti. Oke, terima Iya, kasih Pak. oke silakan. Tolong di info ya yang kalau bisa malam ini bisa di list atau bisa pagi, Aura ya. Mungkin Siapa sih? pagi, Pak. Iya, Di hari. list saja nanti kirim saya ya. Baik, Ya, Pak. oke. Ada yang lain nggak? Ada pertanyaan nggak ya? Jadi ya sebenarnya itu aja nanti untuk lebih detail saya jelaskan di lapangan lah nanti supaya nanti ada alatnya, ada kalau udah praktek kan ada gambaran. Ini kan baru jelaskan gitu kan pulang begitu paham mungkin ya. Besok itu saya nanya si acaranya Pak Aksan itu kunjungan apa ya? Itu kami pergantian ini Pak, pertemuan kelas 3 kali. Bapaknya tidak bisa hadir, jadi diganti besok. Oh, di kuliah gitu ya. Iya Oh, Pak. iya iya. Oke, gak apa-apa. Kita yang penting kan masih ada hari Minggu kan, mesti kan gak ada acara kan, mestinya Eh, untuk kuliah. Jadi diusahakan bisa karena kita nggak ada waktu lagi nanti. Kalau nggak bisa ikut di lapangan nanti repot, nggak bisa ikut terus gitu loh. Untuk labnya nggak bisa dilanjutkan nanti. Oh, berarti Ya, kunjungan yang Sabtu Minggu ini wajib agar bisa melanjutkan lab Pak. wajib. Iya, karena kan harus tahu untuk lapangannya dulu baru ke lab gitu loh. Prosesnya supaya nanti bisa ngikuti. Ya, nanti baru bisa mendapatkan data dari hasil boring, sonde dan uji lab kan nanti sampai analisa. Nanti gimana keluarnya? Oh iya. Cara ngitung pondasinya gimana gitu loh. Kan arahnya ke situ nanti. Ya. Baik.
Ada yang lain pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin udah cukup kali ya, Pak Jaki. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Terima kasih Pak Lardi dan adik-adik, mas-mas. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Nah, Yuk. Terima kasih, Pak.